Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dalam hal ini diwakili oleh pejabat fungsional, analis kebijakan ahli media, Bapak Dr. Eko Warisdiono MM. Yang kami hormati PLT, Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Bapak Dr. Andes Jul Fikri Anas MED. Yang kami hormati narasumber hebat kita, Bapak Dr. Yogi Anggraena MSI, Koordinator Pengembangan Kurikulum Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKP, Ibu Ariana SPD, Guru SDN, Taragong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ibu Meilita Hardika, SPDMA, Guru SPK Surabaya European School, Jawa Timur, dan sahabat sekolah dasar yang luar biasa. Pada kesempatan yang luar biasa ini, izinkan saya mengawali acara ini dengan sebuah pantun. Mencari timba si anak dara, di bawah sarung burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang sahabat sekolah luar biasa. Puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat mengikuti webinar yang mengangkat tema pengelolaan penilaian hasil pembelajaran di sekolah dasar. Sahabat sekolah dasar yang luar biasa, spirit kurikulum merdeka memberikan ruang kepada guru untuk menentukan penilaian yang sesuai dengan peserta didik di sekolahnya. Dengan dikembalikannya evaluasi hasil belajar murid pada guru, maka guru dapat lebih fleksibel dan inovatif dalam menentukan hasil evaluasi hasil belajar. Selain itu, evaluasi hasil belajar di masa pandemi COVID-19 seperti ini tidak hanya mata-mata untuk kenaikan kelas saja, tetapi dapat juga dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan menguatkan pendidikan kecakapan hidup, serta tidak perlu untuk mengukur capaian ketuntasan kurikulum secara menyeluruh. Namun, demikian yang terjadi saat ini, masih banyak pertanyaan yang diajukan tentang apa saja yang dapat dijadikan nilai rapot, berapa persentase dari masing-masing komponen penilaian, bagaimana melakukan pengolahan nilai, dan lainnya. Menjawab berbagai permasalahan tersebut, webinar yang diselenggarakan Direktorat Sekolah Dasar dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pendidik dan pemangku kepentingan dalam melakukan pengolahan nilai atas hasil pembelajaran peserta didik jenjang sekolah dasar. Sahabat sekolah dasar, perkenalkan saya Desi Anggarini yang hari ini dapat kesempatan yang baik untuk memfasilitasi jalannya presentasi dan diskusi dalam webinar ini. Sahabat sekolah dasar, marilah kita simak bersama arahan Direktur Sekolah Dasar yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh pejabat fungsional analis kebijakan ahli media. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Eko Warisdiono MM, kami persilahkan. Mbak Desi, Ibu Bapak sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati narasumber, ini ada Pak Yogi. Selamat pagi Pak Yogi. Kemudian Bu Melita. Selamat pagi Bu Melita dan Bu Ariana.
Mohon maaf, sahabat sekolah dasar, tadi agak terpental Bapak Eko. Mungkin silahkan dilanjutkan kembali Pak Eko pengarahannya. Baik, sudah bisa diterima ya, Bu Desi ya? Siap, sudah siap Pak. Siap. Baik. Sudah. Baik, terima kasih. Ya selanjutnya Bapak sekalian, teman-teman sahabat sekolah dasar, Ibu Bapak guru, kepala sekolah, pengawas, mungkin dari unsur dinas ya yang bergabung pada kesempatan ini. Izinkan saya mewakili Bu Direktur untuk memberikan gambaran sedikit berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan pada webinar ini. Pada dasarnya kita semua sekarang berada dalam suatu langkah kebijakan bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan untuk terus maju menyiapkan ya, suatu bentuk pembelajaran ya, melalui pengembangan kurikulum yang sekarang ini sedang kita sama-sama akan kembangkan. Ya, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang saat ini kita masih gunakan di semua satuan jenjang pendidikan merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk bagaimana kita bersama-sama ingin maju, bagaimana kita bersama-sama ingin mendapatkan yang terbaik buat anak didik kita. Oleh karena itu, dalam sesi ini, hal yang menarik yang tentunya menjadi kebutuhan teman-teman guru, ya, kepala sekolah, dan pengawas adalah berkaitan dengan masalah penilaian. Nah, aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman di satuan pendidikan, yang kemudian juga dialami oleh anak-anak kita, merupakan hal yang menarik, yang perlu kita lihat seberapa jauh proses pembelajaran yang terjadi di kelas maupun di luar kelas, sudah Ibu Bapak Guru semua lakukan. Langkah berikutnya setelah pembelajaran itu kita lakukan bersama-sama adalah bagaimana kita bisa melihat apakah pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik kita sudah mampu dipahami, apakah juga anak-anak kita juga merespon secara positif, dan juga apakah hasilnya sudah sesuai dengan tujuan kita. Nah, kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 sudah memberikan pengalaman buat kita bersama-sama tentang penilaian, di mana prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah penilaian Ibu Bapak Guru dan teman-teman semua pasti sudah menguasai. Namun, yang perlu kita perkuat adalah bagaimana kita secara tepat bisa menggunakan ya, metode, cara, kemudian model pembelajaran yang tepat, ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan di dalam proses pembelajaran, dan kita semua akhirnya bisa mengetahui, baik itu gurunya, baik itu kepala sekolah, peserta didik, dan orang tua, itu memahami makna dari sebuah penilaian. Apakah itu dalam bentuk angka, ataukah itu dalam bentuk deskripsi, yang itu tentunya berawal dari sebuah proses. Yang proses itu merupakan bagian dari aktivitas teman-teman guru untuk menghasilkan suatu data dan informasi. Nah, inilah Ibu Bapak sekalian, kesempatan ini Direktorat Sekolah Dasar bersama-sama dengan narasumber yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang Bapak dan Ibu bisa adopsi di kesempatan ini, menjadi momen yang sangat baik untuk kita semua belajar bagaimana sebuah proses aktivitas pendidikan di satuan pendidikan bisa Ibu Bapak guru laporkan ya proses untuk penilaiannya. Nah, terima kasih. Ini Pak Yogi ya sudah hadir, dan ibu-ibu praktisi narasumber yang sudah hadir, ada Bu Melita dan Bu Ariana sudah hadir kesempatan ini, dan mudah-mudahan apa yang disajikan oleh Direktorat Sekolah Dasar bersama dengan 3 narasumber hebat ini bisa memberikan referensi, bisa memberikan manfaat bagi kita semua, agar Ibu Bapak sekalian bisa mengembangkan sistem penilaian ya yang sesuai dengan kebutuhan, yang sesuai dengan kondisi yang sekarang sudah dikembangkan sistemnya. Oleh karena itu nanti Pak Yogi, terima kasih nih ya Pak Yogi sudah hadir, nanti bisa memberikan penjelasan lebih baik untuk kesempatan ini. Demikianlah Ibu Bapak sekalian,
teman-teman, sahabat-sahabat sekolah dasar, dan teman-teman guru di seluruh tanah air yang mengikuti kegiatan ini. Marilah kita simak bersama-sama aktivitas untuk penilaian hasil belajar di sekolah dasar ini. Selanjutnya marilah kita awali, kita buka bersama-sama webinar pengelolaan penilaian hasil pembelajaran di sekolah dasar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan selamat mengikuti webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Eko Warisjono yang telah memberikan pengarahan, inspirasi, dan sekaligus berkenan membuka kegiatan webinar pagi hari ini. Bapak dan sahabat sekolah dasar, sebelum lanjut ke sesi paparan dan diskusi, saya ingin memperkenalkan para narasumber kita pada pagi hari ini yang akan membagikan informasi pembelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Nah, siapa saja mereka? Di sini ada Bapak Dr. Yogi Anggraina, MSI. Beliau adalah Koordinator Pengembangan Kurikulum Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKP. Selamat pagi Bapak Yogi. Pagi Ibu Desi. Sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Berikut ada Ibu Ariana SPD. Beliau adalah guru SDN 1 Tarogong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selamat pagi Bu Ariana. Selamat pagi Bu Desi. Sehat selalu ya Bu ya? Insya Allah, terima kasih Bu Desi. Sudah siap ya Bu ya dengan materinya ya? Insya Allah. Baik. Selanjutnya juga telah hadir bersama kita Ibu Mailita Hardika, SPDMA, beliau dari guru SPK Surabaya European School, Jawa Timur. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Selamat pagi Ibu Desi, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat semua ya. Saya juga ingin menyapa sahabat sekolah dasar yang saat ini sedang mengikuti webinar melalui YouTube Direktorat Sekolah Dasar. Selamat pagi sahabat sekolah dasar. Semoga semua sahabat sekolah dasar dalam keadaan sehat dan terus semangat belajar untuk mengembangkan diri, salah satunya dengan mengikuti webinar-webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Sekolah Dasar. Semoga Bapak, Ibu, sahabat sekolah dasar semua mendapatkan pencerahan dan berbagi pengalaman baik yang dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi anak didik kita sebagai generasi emas Indonesia. Baik, ikuti terus webinar ini dengan rasa gembira dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa, sahabat sekolah dasar, untuk mengisi link pendaftaran sertifikat yang akan di-share oleh panitia pada kolom chat di YouTube. Baiklah, untuk tidak berpanjang, kata langsung kita menuju sesi presentasi dengan para narasumber. Di sini masing-masing para narasumber mendapatkan slot waktu kurang lebih 30 menit untuk presentasi. Setelah semua narasumber menyampaikan materi dan berbagi praktik baik, barulah lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi sahabat sekolah dasar nanti yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pada kolom chat di YouTube. Nanti akan disampaikan oleh saya kepada narasumber. Nah, jangan lupa juga saya mohon untuk like, comment, and subscribe media sosial Direktorat Sekolah Dasar agar sahabat sekolah dasar bisa selalu mendapatkan berita dan informasi yang benar serta valid. Informasi yang bermanfaat, jadwal webinar, agenda kegiatan, dan lain sebagainya. Baik, sahabat sekolah dasar, sebelum kita masuk ke pemateri yang pertama, di sini awalnya itu Pak Julfikri mau memberikan informasi, tapi sepertinya Pak Julfikri belum masuk. Kita lanjut saja materi pertama ya, Bapak Dr. Yogi Anggraina MSI. Beliau Koordinator Pengembangan Kurikulum Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKP Kemendikbudristek yang akan menyampaikan materi kebijakan tentang penilaian dan ujian sekolah dasar tahun 2022. Kepada Bapak Yogi kami persilakan. Baik Bu Desi, terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Eko, Bu Ariana, Bu Melita, Bu Desi, serta Bapak sekalian. Permohonan maaf Pak Kapus belum bergabung karena kebetulan ada rapat tatap muka, sehingga mungkin kalaupun nanti di tengah jalan setelah selesai tatap muka bisa bergabung dan menyampaikan hal-hal terkait kurikulum. Izinkan menyampaikan kebijakan ujian sekolah dan penilaian hasil belajar peserta didik di sekolah dasar. Nah, Ibu Bapak sebagai pengantar, kebijakan ini erat kaitannya juga dengan regulasi yang sudah diterbitkan. Pada tahun lalu, Kementerian sudah menerbitkan PP terkait Standar Nasional Pendidikan, yaitu melalui PP nomor 57 tahun 2021. Dan pada awal tahun 2022 ada perubahan di beberapa pasal dengan diterbitkannya melalui PP nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan terkait Standar Nasional Pendidikan, peraturan pemerintah terkait Standar Nasional Pendidikan. Di dalam peraturan tersebut, Ibu Bapak, ada terkait dengan ujian sekolah yang sebelumnya terkait dengan penilaian itu ada 3, yaitu penilaian oleh pemerintah, penilaian oleh satuan pendidikan, dan penilaian oleh pendidik. Dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 57 mencabut penilaian oleh pemerintah, sehingga Ibu Bapak penilaian yang ada tinggal penilaian oleh pendidik dan penilaian oleh satuan pendidikan. Penilaian oleh pemerintah yang dulu dalam bentuk ujian nasional itu sudah dicabut dan tidak ada lagi penilaian oleh pemerintah. Setelah diterbitkannya Standar Nasional Pendidikan, peraturan pemerintah, tahun lalu kita sudah menyusun 4 Standar Nasional Pendidikan terkait kurikulum. Karena di sistem perundangan kita membedakan antara standar dan kurikulum. Di dalam undang-undang disebut terkait pengembangan kurikulum mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Dan di dalam PP-nya, dari 8 yang dimaksud, itu ada 4. Karena kita ketahui Standar Nasional Pendidikan itu ada 8, dan yang diacu terkait kurikulum itu ada 4, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar penilaian, dan standar proses. 2 standar, alhamdulillah ini sudah diundangkan melalui terbitnya Permendikbud nomor 5 tahun 2022 dan Permendikbud nomor 7 tahun 2022. Jadi 2 permen ini sudah terbit, mencabut Permendikbud terkait standar kompetensi lulusan yang lama dan mencabut standar isi yang lama. 2 standar lagi, standar proses dan standar penilaian ini sudah selesai harmonisasi dengan Kemenkumham, tinggal menunggu diundangkan. Karena Ibu Bapak saat ini setelah selesai harmonisasi sesuai surat edaran yang diterbitkan akhir tahun 2021 bahwa peraturan pemerintah, peraturan menteri yang menyangkut banyak orang itu mesti mendapatkan izin presiden. Sehingga kemarin setelah selesai harmonisasi sedang diajukan ke sekretariat kabinet untuk mendapatkan izin presiden. Setelah itu akan diundangkan. Sehingga semoga keempatnya ini bisa terbit. Karena yang sudah terbit ini 2 standar. 2 standar lagi semoga sebelum tahun ajaran baru ini sudah terbit. Yaitu standar proses dan standar penilaian. Terkait dengan penilaian ini ada erat kaitannya adalah terkait dengan standar kompetensi lulusan dan standar penilaian. Karena norma yang dicantumkan di dalam peraturan pemerintah, penilaian ini mesti mengacu kepada standar kompetensi lulusan. Maka yang perlu kami sampaikan dahulu adalah kita sudah mencabut standar kompetensi lulusan untuk sekolah dasar, yaitu standar kompetensi lulusan nomor 20 tahun 2016. Diganti standar kompetensi lulusan yang baru, yaitu Permendikbud nomor 5 tahun 2012. Yang perlu kami sampaikan juga, Ibu Bapak, yang dicabut itu adalah standarnya, bukan kurikulumnya. Karena kita membedakan antara standar dan kurikulum.
Standar ini yang menjadi acuan kurikulumnya. Standar yang baru ini menjadi acuan baik kurikulum 2013, kurikulum darurat maupun kurikulum merdeka. Jadi jika hari ini Ibu Bapak ada yang menggunakan kurikulum 2013, ada yang menggunakan kurikulum darurat, maupun yang menggunakan kurikulum merdeka dalam hal ini yang program sekolah penggerak, maka acuan terbarunya terkait standar kompetisi lulusan adalah Permendikbud nomor 5 tahun 2022. Ibu Bapak, di dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 ya, sebagaimana telah diubah peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022, penilaian hasil belajar peserta didik itu bentuknya ada dua, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Di dalam turunannya, pasal selanjutnya menyebutkan bahwa penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam kurikulum 2013, tujuan ini berasal dari kompetensi inti, kompetensi dasar. Di kurikulum merdeka berasal dari capaian pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya itu, kalau K13 itu yang diturunkan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang di kurikulum merdeka dari capaian pembelajaran. Jadi ini lebih untuk memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasinya. Sedangkan penilaian sumatif, terutama untuk sekolah dasar, karena di sini untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, tujuannya sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Jadi peruntukannya di sini di dalam peraturan pemerintahnya secara tegas. Tujuan dari penilaian formatif itu untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, sedangkan penilaian sumatif tujuannya untuk pencapaian hasil belajar sebagai dasar kenaikan kelas dan kelulusan di satuan pendidikan. Ini terkait dengan tujuan dari penilaian formatif dan penilaian sumatif. Lalu Ibu Bapak, penegasan selanjutnya di sini disebutkan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada standar kompetensi lulusan. Ini yang mempertegas bahwa siapa yang menyusun mekanisme adalah satuan pendidikan. Sehingga kewenangannya tentunya berada di kewenangan satuan pendidikan. Nanti mungkin akan dijelaskan terkait dengan mekanisme ini, kan tentunya bagaimana menyusun mekanisme. Sebenarnya ada amanah nanti di dalam standar penilaiannya. Tapi secara prinsip ini yang sudah dituangkan di dalam peraturan pemerintah, bahwa mekanisme itu ditentukan satuan pendidikan untuk kelulusan. Karena kita sudah mencabut penilaian oleh pemerintah. Maka kewenangannya sekarang berada di mana? Berada di satuan pendidikan. Satuan pendidikan bagaimana? Harus mengacu kepada standar kompetensi lulusan. Maka kenapa di awal saya menyampaikan perlu mencermati standar kompetensi lulusan yang mana? Nah, karena sekarang sudah ada yang terbaru terkait dengan standar kompetensi lulusan, yaitu Permendikbud nomor 5, maka Ibu Bapak yang masih menjalankan kurikulum 2013 mengacunya kepada Permendikbud nomor 5, Ibu Bapak yang menggunakan kurikulum darurat mengacunya ke Permendikbud nomor 5. Kalau kurikulum merdeka kan belum ada lulusannya, karena masih di kelas 1 dan di kelas 4. Dengan kata lain, sekarang kan yang lulusan saat ini masih menggunakan kurikulum 2013. Karena kurikulum darurat pun secara prinsip kan masih kurikulum 2013. Maka Ibu Bapak saat ini mengacu kepada
standar kompetensi lulusan nomor 5. Karena Permendikbud nomor 5 bukan hanya untuk kurikulum Merdeka, tetapi berlaku juga untuk kurikulum 2013. Dalam standar kompetensi lulusan, Ibu Bapak, sudah diterjemahkan kebijakan-kebijakan terkini juga terkait dengan dimensi profil pelajar Pancasila dan juga terkait literasi numerasi. Tahun lalu, Satuan Pendidikan sudah melakukan evaluasi pendidikan, sudah melakukan asesmen nasional. Nah, ini pun sudah kita integrasikan di dalam standar kompetensi lulusan. Nanti Ibu Bapak bisa mencermati ada 8 standar kompetensi lulusan untuk sekolah dasar. Yang terkait kaitannya juga ini dengan dimensi profil pelajar Pancasila, juga kaitannya dengan literasi dan numerasi. Ini yang sudah ada di dalam peraturan pemerintah. Sehingga mempertanyakan bagaimana mekanismenya. Sebenarnya secara prinsip, mekanisme itu dari Satuan Pendidikan yang menentukan. Nah, Bapak, yang perlu kami sampaikan dahulu adalah juga bahwa saat ini Permendikbud 43 masih berlaku. Rencananya dengan terbitnya nanti Permendikbud, standar penilaian akan kita cabut. Tetapi karena sampai saat ini masih berlaku, maka perlu kami sampaikan. Karena tentu rujukannya terkait dengan penilaian penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan ini masih bisa diacu ke Permendikbud 43 sebelum nanti standar penilaiannya terbit. Ibu Bapak, Permendikbud 43 itu terkait ujian nasionalnya sudah dicabut, terkait ujian nasionalnya. Tetapi terkait dengan penyelenggaraan ujian diselenggarakan Satuan Pendidikan ini belum dicabut. Rencana dicabutnya adalah melalui standar penilaian. Jadi saat ini masih tetap berlaku. Terkait dengan penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan. Apa hal yang diatur? Pertama, ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan yang bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Jadi secara hierarki, standar kompetensi lulusan ini lalu dilengkapi standar isi diterjemahkan ke dalam kurikulum. Kurikulum ini pada saat kita menerjemahkan dalam kompetensi inti kompetensi dasar, melihat kompetensi lulusannya, melihat standar isinya. Jadi standar isinya, lihat isinya pun melihat kepada SKL. Sehingga kalau dia mencapai seluruh kompetensi dasar, ini semestinya sudah dapat mencapai kompetensi lulusannya. Karena dari standar kompetensi lulusan ini kita terjemahkan ke standar isi, dari standar isi kita terjemahkan kembali ke dalam kompetensi inti, kompetensi dasar. Maka dengan mencapai seluruh kompetensi dasar mata pelajaran, ini secara tidak langsung mencapai standar kompetensi lulusannya. Lalu ada keterangan ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sesuai kurikulum berlaku. Nah, kalau untuk yang kelas 6, tentunya kurikulum yang berlakunya masih kurikulum 2013 dengan yang penuh atau dengan yang disederhanakan. Pasal selanjutnya di Permendikbud ini juga mengatur bahwa peserta didik pada akhir jenjang yang mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan memenuhi syarat satu telah berada pada tahun terakhir, yang kedua memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar seluruh program pembelajaran yang ditempuhnya. Jadi nilai raportnya sudah utuh. Ini sebagai syarat untuk mengikuti ujian. Ujiannya oleh siapa? Oleh Satuan Pendidikan. Bagaimana bentuknya? Ya itulah mekanisme yang semestinya Satuan Pendidikan yang menyusun. Lalu bentuknya ini juga sudah diatur. Bentuknya bagaimana? Bisa berupa portofolio, bisa berupa penugasan, bisa berupa tes tertulis, bisa berupa kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan. Nah, di sini ada penegasannya dan atau. Nah, kalau kalimat dan atau bisa keempatnya, bisa 3, bisa 2, bisa 1 ya.
karena kalimatnya dan atau, kecuali kalimatnya dan. Nah, karena kalimatnya dan atau, berarti bisa jadi satuan pendidikan ada yang ujiannya itu hanya portofolio, bisa jadi yang ada ujiannya itu hanya tes tertulis, bisa jadi ada bentuk lainnya. Karena kalimatnya yang diamanahkan di Permendikbud 43 ini bisa berupa portofolio, bisa berupa penugasan, tes tulis, dan atau. Dan itu kan dimaknai bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa keempatnya. Kecuali kalau kalimatnya dan. Kalau kalimatnya dan berarti harus 4-4-nya. Nah, karena di sini kalimatnya dan atau, maka bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Jadi bisa saja tes tertulis saja, bisa portofolio saja, bisa penugasan saja, atau bisa kesemuanya. Portofolio juga, penugasan juga, tes tertulis juga. Itu yang ditetapkan satuan pendidikan sesuai kompetensi yang diukur. Jadi satuan pendidikan nanti yang mengukurnya. Lalu di pasal selanjutnya disebutkan peserta didik dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pendidikan, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik, mengikuti ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan. Satuan pendidikan tentu kelulusan ini ditetapkannya oleh satuan pendidikan. Ada catatan penyelesaian seluruh program sekolah dasar apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini yang diatur di dalam Permendikbud 43. Itu yang masih berlaku sampai saat ini. Berlaku sampai nanti diterbitkannya. Rencananya kami akan, kemarin sudah selesai harmonisasi standar penilaian, dan di dalam standar penilaian itu rencananya kita akan mencabut terkait dengan Permendikbud 43 ini. Tapi karena masih belum keluar, sehingga ini masih bisa dicabut sebagai gambarannya saat ini ya. Di dalam Permendikbud draft ini mungkin saya akan menyampaikan lanjutannya adalah draft standar penilaian yang sudah selesai harmonisasinya. Tetapi ini juga sudah tertuang di dalam peraturan pemerintah. Pertama, bagaimana prosedur penilaian mulai dari perumusan tujuan penilaian, pemilihan pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan laporan. Ini diatur di dalam standar penilaiannya. Secara umum, bagaimana merumuskan tujuan? Tujuan penilaian itu intinya adalah bagaimana mencapai tujuan pembelajaran selaras dengan tujuan pembelajaran. Kumpulan-kumpulan tujuan pembelajaran itu nanti ke dalam kompetensi secara tidak langsung nanti akan mengacu juga kepada standar kompetensi lulusan. Lalu bagaimana pemilihan dan pengembangan instrumen penilaian? Nah, ini pemilihan dan pengembangan ini ke depan ini diberikan fleksibilitasnya kepada satuan pendidikan. Termasuk pelaksanaan, termasuk pengolahan, termasuk ke penilaian. Yang di dalamnya, kalaupun nanti terbit terkait dengan standar ini, kita akan mengeluarkan panduan pembelajaran dan panduan asesmennya yang mencakup prosedur penilaian ini. Jadi setelah terbit standar, kita akan menerbitkan peraturan kepala badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan terkait prosedur penilaian sebagai salah satu amanah dari isi standar penilaian. Lalu Ibu Bapak, di sini juga dipertegas penilaian hasil belajar peserta didik itu berbentuk penilaian formatif dan berbentuk penilaian sumatif. Penilaian sumatif bertujuan sama dengan PP-nya, memantau, memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian sumatif tujuannya untuk menilai hasil belajar peserta didik sebagai dasar kenaikan kelas dan kelulusan. Maka Ibu Bapak sebelum meluluskan
perlu dilakukan penilaian sumatif. Ini ya sebagai dasar. Penentuan kelulusan dan dari satuan pendidikan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar. Kalau ini tertuang nanti kalau terbitnya sebelum ajaran baru, berarti bisa menjadi dasar Ibu Bapak ya, nanti untuk kelulusan. Jadi ini kan sudah selesai harmonisasi, tinggal gunakan. Kalau terbitnya nanti mungkin ya bisa mengajar di sini. Nanti ke depannya. Mempertimbangkan laporan hasil belajar semua mata pelajaran prestasi kelas 5 dan kelas 6 saja. Kalau di dalam standar penilaian terbaru yang diperhatikan sebagai dasar kelulusan itu nggak dari kelas 1, tetapi yang dilihatnya mulai dari kelas 5 dan kelas 6. Satuan pendidikan menetapkan mekanisme peraturan kenaikan kelas dan kelulusan berdasarkan pedoman yang ditetapkan unit utama yang membidangi kurikulum. Jadi sesuai amanah PP, mekanismenya sebenarnya satuan pendidikan yang menetapkan. Lalu pedoman bagaimana menetapkan mekanismenya, ini akan kita terbitkan nantinya pedomannya. Tapi secara umum, tadi PP 53, PP 43, peraturan Permendikbud 43 juga mekanisme oleh satuan pendidikan. PP mekanisme oleh satuan pendidikan. Dan di sini pun dalam standar penilaian ditegaskan mekanisme itu memang oleh satuan pendidikan. Tapi mungkin bagi satuan pendidikan bingung bagaimana menetapkannya, caranya. Nah, nanti akan kita terbitkan pedomannya. Itu saja mungkin kebijakan secara umum terkait dengan penilaian oleh satuan pendidikan. Karena Ibu Bapak, dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 57, kebijakan ujian sekolah dan penilaian hasil belajar itu nantinya ditetapkan mekanismenya oleh satuan pendidikan. Nah, kita sekarang lagi menunggu terbitnya standar penilaian terbaru. Setelah itu kita akan menerbitkan terkait dengan pedoman mulai dari prosedurnya, mulai dari pedoman bagaimana mekanismenya bagi satuan pendidikan untuk melaksanakan. Nah, ini kita kalau terbit standarnya mungkin bulan April atau Mei, berarti satuan pendidikan mesti segera merujuk ke dalam standar penilaian yang baru ini. Karena kita di dalam klausulnya menyebutkan bahwa terkait standar penilaian itu akan berlaku sejak diundangkan. Jadi kalau berlakunya sebelum nanti diundangkannya sebelum tahun ajaran baru, maka yang saya sampaikan tadi terkait dengan bagaimana mekanisme penilaiannya dan bagaimana untuk kelulusannya, berarti salah satunya adalah klausul terkait dengan pencapaian peserta didik yang dipertimbangkan untuk kelulusan itu adalah kelas 5, kelas 6. Ini siap-siap sementara ya Ibu Bapak, kalau nanti standarnya terbit sebelum kelulusan, berarti Ibu Bapak yang perlu nanti siapkan sebagai dasar kelulusan, ini lihat nilai kelas 5 dan kelas 6. Itu mungkin Ibu Bapak, Bu Desi terkait dengan kebijakan di dalam kurikulumnya, terutama terkait asesmennya, karena kita sudah menerbitkan peraturan pemerintah terkait dengan standar nasional pendidikan yang disusul dengan sudah terbitnya 2 Permendikbud terkait standar, yaitu standar kompetensi lulusan dan standar isi, lalu akan disusulkan 2 standar. Standar kompetensi standar penilaian yang akan terbit itu juga akan mencabut peraturan pemerintah nomor 43 tadi terkait ujian sekolah. Lalu mekanisme-mekanismenya terkait dengan prosedur penetapan itu kita akan menerbitkan
dan diamanahkan untuk diterbitkan oleh Kepala Badan Standar Kepala BASKP untuk diterbitkannya panduan. Itu saja mungkin dari saya, bahwa terkait ujian sekolah ini menjadi kewenangan dari satuan pendidikan, karena namanya juga ujian yang diselenggarakan sekolah. Karena dalam peraturan pemerintah menyatakan bahwa ini adalah kewenangan dari satuan pendidikan, termasuk nanti untuk ibu bapak menentukan bagaimana kelulusan dari para peserta didik kita. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yogi yang telah memberikan materi pada pagi hari ini dengan baik. Di sini sahabat sekolah dasar juga sudah tahu ya, kalau untuk ujian sekolah masih tetap menggunakan Permendikbud 43 tahun 2019. Nah, jika ada perubahan akan diberitahu kembali. Baik, sahabat sekolah dasar, masuk ke pemateri kedua kita, yaitu Ibu Aryana SPD yang akan menyampaikan materi mengenai praktik baik pelaksanaan penilaian, bentuk-bentuk ujian sekolahnya, presentasi bentuk ujian, dan pengolahan nilai SDN 1 Tarogong Kabupaten Jawa Barat. Kepada Ibu Aryana, dipersilakan. Terima kasih Bu Desi. Baik Ibu Bapak, selamat siang, salam sejahtera Ibu Bapak hebat, sahabat sekolah dasar. Saya Aryana dari Kabupaten Garut akan share screen terkait praktik baik, terkait pengolahan nilai yang sudah kami lakukan di sekolah dan juga di Kabupaten Garut. Baik Ibu Bapak, saya izin share screen ya. Oke, baik. Baik, sudah nampak ya Bu Desi? Oke. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Saya akan mulai dari praktik baik Ibu Bapak. Ini slide-nya sudah hello, hai gitu ya. Hello Ibu Bapak hebat, sahabat sekolah dasar gitu. Nah, Ibu Bapak, di sini saya akan berbagi praktik baik mulai dari bagaimana keterpaduan pembelajaran dan penilaian yang nggak boleh lagi dipisah-pisahkan gitu. Kemudian prinsip penilaian yang harus kita akomodir pada saat kita akan merancang sebuah penilaian. Kemudian perencanaan dan pelaksanaan penilaian yang sudah kami lakukan, dan itu akan tertuang pada beberapa slide yang sudah ada yang kami persiapkan terkait praktik baik ini. Baik Ibu Bapak hebat sekolah dasar, di sini saya akan mulai dengan pembelajaran dan penilaian terlebih dahulu. Ada belajar, ada tes. Tentunya ini di mindset Ibu Bapak Guru tentunya sudah harus menjadi sebuah keterpaduan. Kami di Kabupaten Garut dan khususnya SDN 1 Tarogong menyadari bahwa ini adalah sebuah proses yang tidak boleh terpeta-petakan kembali. Ini bisa Ibu Bapak lihat, ini sebuah keterpaduan yang dimulai dari asesmen awal. Asesmen awal ini kita mulai di asesmen diagnosis awal tahun yang tentunya fungsinya adalah untuk menganalisis seperti apa sih kesiapan belajar peserta didik kami gitu, kemudian kebutuhan belajar peserta didik kami dan juga minat bakat peserta didik kami. Nanti Ibu Bapak akan melihat praktik baik di kami yang sudah melakukan asesmen diagnosis baik kognitif maupun non kognitif. Dan kami saat ini sebagai pengguna kurikulum kondisi khusus karena kami menyadari letak strategis kami yang di perkotaan ini sangat mendapatkan dampak yang luar biasa terkait dengan pandemi COVID-19 ini, yang sehingga tidak memungkinkan kami untuk menggunakan kurikulum 13 secara utuh. Kemudian setelah melaksanakan asesmen awal, dilanjutkan hasil analisisnya itu yang akan kami gunakan untuk merancang sebuah pembelajaran. Kami mengadopsi pembelajaran diferensiasi pembelajaran. Kenapa? Karena ternyata sekolah kami ini sangat beragam secara sosial ekonomi, baik secara kemampuan maupun minat bakatnya. Sehingga kami percaya untuk mengakomodir semuanya sehingga tidak ada anak yang merasa sepi di kelasnya, merasa sendiri di kelasnya, maka kami harus mengadopsi pembelajaran diferensiasi pembelajaran itu.
tertentu. Dari mulai yang sederhana, walaupun sampai akhirnya harus mendeteksi hal-hal yang sangat khusus di kelas. Kemudian setelah pembelajaran, tentunya kami juga harus mengukur pembelajaran itu sebagai bahan refleksi, baik bagi siswa dan tentunya bagi pendidik, tentunya bagi kami selaku guru dari SDN 1 Tarogong. Ini kami lakukan dalam tes formatif juga, kemudian pada akhirnya kami melakukan tes sumatif di akhir semester. Nah, Ibu Bapak, seperti halnya Ibu Bapak guru di Indonesia yang hebat ini, sebetulnya prosesnya sama. Pada saat formatif dan sumatif ini kami harus rancang remedial dan pengayaan. Yang berbedanya nanti Ibu Bapak akan melihat bagaimana tes formatif ini tidak hanya kami melulu memberikan tes yang begitu kognitif, yang terus terang menurunkan mood booster anak pada saat menerima ulangan. Aduh, hari ini ulangan nih, ternyata aduh saya mau sakit perut aja deh. Nah, atau misalnya anak yang memang mendengar kata tes itu sudah langsung aduh tes, yang biasanya baik kemudian mereka jadi jam turun, itu karena kita harus menyadari beberapa anak yang memang tidak mampu atau tidak ingin mendengar kata tes secara kaku. Nah, hasil tes ini tentu akan kami laporkan. Nah, pelaporan ini kami sangat percaya bahwa proses pelaporan ini bukan hanya menyodorkan berapa angka yang diperoleh peserta didik kami, tapi merupakan proses dialogis, proses edukasi, proses refleksi. Jadi Ibu Bapak, di sini kami memilih kata diagnosis, memilih kata dialogis, memiliki kata refleksi, dan juga kami memiliki bahwa rasa dari proses edukasi. Kenapa Ibu Bapak? Kami sudah sangat terbiasa, bahkan Ibu Bapak hebat di sekolah dasar ini tentunya juga sangat terbiasa dengan nilai-nilai berupa angka. Nah, ini proses edukasinya ini kami sampaikan bahwa deskripsi itu harus dibaca, deskripsi itu harus dipahamkan, bahwa pada saat menerima edukasi ini bahwa tidak hanya siswa itu tidak kurang secara keseluruhan pada mapel tertentu, tapi mungkin dia agak kurang atau masih memerlukan bimbingan pada kasus-kasus di tujuan pembelajaran tertentu saja. Tentu kemudian hal ini harus didialogiskan juga dengan siswa kita. Siswa kita ajak cerita pada saat mereka menerima hasil penilaian mereka, ataupun karena kalau sudah terbiasa Ibu Bapak pada saat beres ulangan mereka akan bilang, Ibu, hari ini sepertinya aku nggak konsen, hari ini sepertinya aku agak galau, aku kok gafok ya Bu, aku jawab ini kok jadi pengennya ini. Nah, itu hal-hal dialogis seperti itu yang akan menjadi sebuah umpan balik, dan tentunya hasil itu adalah merupakan bahan refleksi untuk saya sebagai pendidik, Ibu Bapak sebagai pendidik, keseluruhan guru, untuk bagus nggak sih kita menyampaikan proses pembelajaran, tepat nggak sih yang kita gunakan, terukur tidak, berhasilkah tidak. Nah, itu Ibu Bapak. Jadi sebagai mata rantai bahwa asesmen dan pembelajaran itu tidak boleh kita jauhkan, kita pisahkan, ya, apalagi dilakukan oleh orang lain gitu. Baik Ibu Bapak, ini tentunya prinsip penilaian yang harus kita adopsi pada saat kita akan merumuskan sebuah penilaian. Ya, kami sudah coba mengemas kelima prinsip ini supaya dapat diakomodir dan dapat dilakukan pada proses penilaian kami. Ya, seperti ini Ibu Bapak, tentunya ini sudah Ibu Bapak pahami semuanya. Saya lanjut ke slide selanjutnya, langsung ke perencanaan dan pelaksanaan. Di asesmen diagnosis, tentunya pada awal tahun ini kami melakukannya secara daring, karena pada saat itu masih PPKM. Diawali dengan menerima data dari siswa kelas sebelumnya. Kita baca catatan-catatan dari wali kelas sebelumnya. Setelah itu kami mulai, karena kebetulan kami ini adalah tim teaching dan saya mengajar di kelas 5, tim teachingnya ada 3 orang guru gitu ya. Jadi kami menentukan dulu materi esensialnya, apa yang harus kami assessment gitu. Kemudian kita pilih juga jenis tes yang tentunya tepat pada saat kami PPKM. Kalau sebelumnya bisa dilakukan secara luring, mungkin pada 2 tahun terakhir kami lakukan secara daring. Kemudian mulai membuat kisi-kisi untuk tes itu dengan komposisi ada kelas 3, 4, dan 5. Kemudian akhirnya kami membuat soal bersama-sama. Dan soal-soal ini karena SKL-nya juga sudah
walaupun permennya baru keluar ya, sesuai tadi Pak Yogi sampaikan di Permen 5 itu, namun karena literasi numerasi ini, litumnya ini rasanya sudah harus dikeluarkan dari jauh-jauh hari, ini kami coba sudah mulai mengemas soal-soal dengan berbasis litum ini. Kemudian kita maju ke pelaksanaannya pada saat tahun ini kami memilih moda daring, walaupun pada mudah-mudahan tahun depan kita bisa luring ya. Kemudian di moda daring ini juga kami melibatkan orang tua pada saat mengassessment non-kognitif. Jadi pada saat itu kami mewawancara, lalu kita juga mendengarkan versi orang tuanya seperti apa. Kami berharap bahwa orang tua juga masuk dalam rasa pendidikan di kelas masing-masing kelas tersebut. Setelah itu kami melaksanakan penilaian, lalu menganalisis bagaimana hasil dari assessment kognitif tersebut. Kemudian dari hasil asesmen kognitif maka dibuatlah sebuah pembelajaran yang tentunya kami menyesuaikan dengan hasil asesmen diagnosis itu. Kemudian kami gunakan berbagai metode yang kebetulan kami masih mengadopsi blended learning, jadi kami masih 50% untuk PTMT terbatas dan masih 50% untuk BDR. Kami sesuaikan dengan kebutuhan siswanya, minat belajar siswanya. Jadi tidak hanya sekedar mengejar materi, tapi kami juga mencari sebuah kebermaknaan dalam proses pembelajaran itu. Kontekstualitas dalam sebuah materi itu penting karena akan lebih memudahkan mereka untuk menyerap, mengabsorb apa yang mereka perlukan untuk kehidupan mereka, untuk hari-hari mereka. Itu dimulai. Kemudian pada saat selesai proses pembelajaran itu tentunya itu harus diukur. Saya dan guru-guru tidak mau terlena dengan proses pembelajaran ketika anak sudah merasa asik. Jangan kami takut asik mereka, asik yang bukan fokus gitu ya, asiknya hanya sekedar seru-seruan saja. Kami berharap asiknya itu dengan tanda kutip. Asiknya mereka itu betul-betul mereka memang mengabsorb apa yang mereka butuhkan, mereka memahami apa yang mereka pelajari, mereka memanfaatkan apa yang mereka pelajari gitu ya. Itu kami uji dalam tes formatif atau penilaian harian di K13 dan kondisi khusus. Dan di sini kembali kami merencanakan sebuah penilaian dengan proses yang mengadopsi diferensiasi pembelajaran. Di sini bukan berarti soal itu dibedakan satu persatu orang ya Ibu Bapak, kebetulan kelas saya agak gemuk kelas 5 ini, tapi kami mencoba membagi kelas itu menjadi 3 bagian besar. Yang pertama yaitu tentunya yang mereka ada di daerah tengah atau rata-rata di average ya. Kemudian ada yang fast learner, kemudian ada yang slow learner, karena memang ya Allah setelah learning loss itu ternyata memang ada beberapa yang terskip dari kemampuan mereka gitu, yang akhirnya kami harus tempa, kami ulang. Nah kemudian soal ulangannya sama, klasikal, sama soalnya, bentuk soalnya sama. Kalau mau keterampilannya sama. Tapi kami mencoba untuk tidak lagi mengemas, penilaian keterampilan terpisah, pengetahuan terpisah, sikap terpisah, tapi kami coba kombinasikan semua secara bergabung. Jadi kami hanya cukup menilai satu kali, tapi kami mendapat nilai untuk ketiga ranah itu. Ini kami lakukan misalnya untuk nilai pengetahuan, nanti Ibu Bapak akan melihat slide. Pengetahuan itu misalnya 10 soal, kami akan memberi tanda mana soal yang memang cukuplah untuk yang average, itu berarti yang sesuai dengan kompetensi dasar yang harus diujikan. Kemudian ada yang fast learner, kami tambahkan 1 atau 2 soal, itu sekitar 10% dari keseluruhan soal, itu untuk anak-anak dengan fast learner. Soal ini tidak wajib dijawab betul oleh yang bukan fast learner. Itu adalah sebuah pemahaman kami terhadap mereka yang fast learner. Kemudian ada beberapa soal yang kami sengaja sempitkan untuk mereka yang slow learner. Artinya, karena di K13 dan kondisi khusus ini kami masih harus mengenal dengan KKM, kami tidak ingin menaikkan dengan begitu saja ke angka ranah KKM itu, maka kami coba memetakan seperti itu. Jadi untuk yang slow learner, sekian soal, untuk yang fast learner capaiannya harus sekian soal, dan ada yang fast learner juga kami coba tambahkan soal pengayaan gitu, seperti itu. Kemudian juga rasanya sudah berbasis literasi numerasi, walaupun memang agak terkaget-kaget di 2 tahun pertama ini, soal kok panjang, soal kok mikirnya kok muter sini kiri kanan gitu ya. Kami coba mengenalkan supaya mereka terbiasa, karena ternyata di standar penilaiannya ternyata yang barusan di Permen 5 itu sudah tersurat
bahwa literasi numerasi itu sudah harus ada di sekolah dasar, sudah dibiasakan. Nah, setelah itu, setelah ada perencanaan, kisi-kisi sudah ada, soal sudah ada, kami bentuk soalnya sudah ada, variasi soalnya pun kami akhirnya bisa bedakan. Pada saat mood booster mereka oke, mungkin bentuknya akan tes tertulis seperti biasa gitu ya. Tapi ketika saya melihat ini materi sedikitnya pada saat proses pembelajaran anak tidak merasa sesuatu yang excited, itu maka akan dikemas dalam bentuk peragaan atau soal-soal ya, bukan soal, hal-hal yang misalnya berbau project, misalnya berbau yang mengasah penampilan mereka, sehingga yang tadinya tidak excited jadi excited pada saat penilaian. Kemudian juga pada saat tes tertulis, itu bisa kami gunakan variasi-variasi, kita gabungkan antara menggunakan gadget dengan menggunakan aplikasi Kahoot, Quizzes gitu ya, dan juga atau tes tertulis yang klasikal yang seperti biasa yang tradisional dengan ditulis dengan beragam soal yang biasa digunakan untuk rujukan ujian sekolah gitu ya. Setelah itu baru kita analisis dan lakukan refleksi. Begitu juga dengan tes sumatif, karena ini sudah urusannya dengan pelaporan hasil akhir, kami juga menganalisis materi esensial apa sih yang harus kami berikan pada saat di tes sumatif. Kalau kami sudah memiliki analisis bukti soal, setiap menganalisis setiap penilaian harian kami analisis, kami sudah memiliki bank soal, yang artinya soal itu sudah teruji, sudah dianggap valid, kami gunakan sebagai soal-soal yang bisa digunakan untuk referensi soal-soal sumatif ini. Kemudian selalu literasi numerasi ini sebagai pembiasaan supaya terlihat kontinuitasnya gitu ya. Sama juga untuk tes ini kami variasinya sangat sedikit, hanya beberapa hal yang seperti SBDP kami gunakan beberapa variasi. Untuk yang lain mungkin lebih ke teknis penugasan, seperti tahun kemarin kami menggunakan penugasan dan portofolio, namun tahun ini kami akan coba kembali menggunakan tes tertulis. Ujian sekolah, nah ini Ibu Bapak yang berbeda di tahun ini. Kami di SDN 1 Tarogong juga di Kabupaten Garut secara keseluruhan sedang mencoba membuat kisi-kisi yang rasanya sudah mengacu ke AKM, merujuk ke AKM. Jadi ini sudah diawali dengan kami selalu tiap tahun membuat irisan materi esensial dari kelas 4, 5, 6, kemudian kami lihat materi ini mana yang berkesinambungan, akhirnya kami turunkan menjadi kisi-kisi, membuat soal, telaah soal, kemudian tim penulis soal terus kami harus tingkatkan kompetensinya sehingga mereka tetap berada dalam proses grading, proses progres yang baik gitu ya. Kemudian pengerjaannya untuk ujian sekolah tahun lalu menjadi penugasan akhir tahun dalam bentuk penugasan. Namun tahun ini mudah-mudahan kita sudah new normal, jadi kita bisa menggunakan tes itu kembali bersama-sama di sekolah melihat anak-anak proses mengerjakannya gitu ya. Kemudian tentunya ada pelaporan sebagai feedback dan juga refleksi atas ketercapaian SKL, juga refleksi atas kurikulum KTSP yang kami gunakan. Nah, Ibu Bapak, saya akan coba share screen terkait praktik baik kami ya. Di sini Ibu Bapak, ini asesmen diagnosis kami. Kami menjadwalkan pada tahun ini adalah luring. Nah, ini adalah asesmen diagnosis non-kognitif yang kami tanyakan pada saat wawancara. Kemudian ada asesmen diagnosis kognitif, itu kami lakukan pada awal tahun itu kami menggunakan bentuk daring, namun kami kembali lakukan pada saat PTMT dibuka untuk menyelaraskan hasil dari awal, kemudian pada saat mereka memang mengerjakannya di tempat. Ini proses ini kami batasi pada saat itu menggunakan Zoom, jadi satu kali pertemuan itu tidak lebih dari 5 orang. Satu sesi 10 orang ini menjadi 2 sesi. Nah ini Ibu Bapak, praktik baik kami pada saat melakukan asesmen diagnosis non-kognitif secara daring Ibu Bapak. Muka anak-anaknya baru ketemu dengan saya Ibu Bapak, saya ingat sekali mereka sangat tegang gitu ya, tapi dengan pendekatan juga melibatkan orang tua, kami mendapatkan banyak informasi terkait mereka gitu ya. Secara detail kami mendapatkan informasi karena kami meyakini bahwa esensi belajar tidak harus bertemu, tapi bagaimana esensi belajar itu bermakna untuk siswanya. Alhamdulillah kami mendapatkan banyak hasil dari asesmen non-kognitif ini sehingga kami bisa merancang sebuah proses pembelajaran yang insya Allah
berkeadilan buat mereka. Ini penilaian formatifnya kami melakukan bentuk fisis, anak-anak kerjain dengan cepet-cepetan, mereka juga diberi waktu, ayo 2 menit ya, nggak boleh cepet-cepet terlalu cepat juga baca dengan. Setelah dilakukan itu mereka, aduh ibu ternyata saya baca yang ini salah paham. Nah, akhirnya itu menjadikan proses dialogis pasca melakukan penilaian formatif tersebut. Dan ini menjadi mood booster sih sebetulnya anak-anak hari ini kalau ulangan, Bu akuisis aja. Nah, artinya mereka tidak merasa terbebani dengan proses penilaian formatif itu. Ini untuk yang tertulis dan ini yang untuk kami gabungkan pada saat anak-anak sudah turun, sudah landai. Duh, sekolah kok begini ya, tutup buka. Nah, seperti itu ya. Akhirnya kami mengembas. Ini yang gambar yang pertama, Ibu Bapak. Di sini ada plugging cool and healthy. Ini merupakan satu proses penilaian untuk KD tertentu di kelas 5. Ini berkaitan dengan alat gerak pada saat itu, kemudian juga terkait juga dengan lingkungan sumber daya alam, terkait juga dengan isu sampah. Jadi kami mau memuatkan, yuk kita buat plugging cool and healthy, kamu buat videonya, kamu olahraga sambil berlari, kemudian kamu juga jangan lupa sambil lari itu sambil lihat-lihat sampah. Jadi dari rumah harus bawa ya plastik sampah, kamu masukin tuh sampah yang kamu lihat di sepanjang jalan. Itu namanya apa Bu? Itu plugging. Nah itu kami kenalkan. Oke, anak-anak silakan di video. Setelah itu kita akan lakukan tanya jawab. Itu kami lakukan lisan. Saya tanya, udah nih larinya udah. Terus apa yang kamu pikirkan? Apa bedanya ketika kamu sebelum lari dan sudah lari, bagaimana hubungan dengan organ geraknya. Nah ini itu kami bahas terus gitu ya. Jadi kami mendapatkan feedback dan kami berikan penilaian seperti itu. Kemudian ada juga ini diorama, itu adalah pada saat ada beberapa anak yang memang sangat kuat secara seni, dan ini juga untuk menarik anak-anak yang minat secara seninya tapi memiliki pengetahuan yang baik, yang sangat baik, kami kemas digabungkan menjadi sebuah diorama. Sedangkan dua yang terakhir, yang satu adalah video, Ibu Bapak, ini adalah proses mengobati, karena biasanya kami melakukan project entrepreneurship itu gitu ya Ibu Bapak. Ini video ini mereka buat Ibu Bapak untuk berjualan secara daring. Gitu ya. Mereka lakukan secara daring untuk mengobati yang biasanya ada entrepreneurship day di tema 3 makanan sehat. Biasanya mereka dengan semangat berjualan di sekolah, namun karena kembali pandemi, saya tidak ingin mengurangi keinginan mereka. Yuk kita coba dengan cara yang lain. Salah satunya adalah mengemas bentuk iklan-iklan seperti ini, berdagang secara online, dan mereka menghitung berapa sih untungnya dan berapa ada yang rugikah gitu, berapa persen dan sebagainya. Ini tetap dikemas dalam tematik terpadu. Kemudian, sorry Ibu Bapak, maaf sekali. Nah, saya lanjut ke ini. Ini contoh-contohnya Ibu Bapak ya, mohon maaf sekali. Dari sini, baik, dari sini ada analisis penilaian formatif. Selalu kami membiasakan, selalu kami diskusi apa sih soal yang mana yang cukup valid, baik, itu kami diskusikan. Dan ini juga sebetulnya fungsinya adalah untuk menganalisis remedial supaya tepat. Mana sih yang anak butuhkan remedial? Kami kan tidak boleh memberikan remedial untuk secara keseluruhan padahal mereka sudah paham gitu ya. Nah, makanya kami menganalisis, oke, berarti yang mereka perlukan nomor sekian dan nomor sekian. Nah, ini akan kami lakukan ditindaklanjuti dengan proses remedialnya. Itu akan dilakukan bisa individu kalau ada yang membutuhkan seperti yang slow learner, kemudian juga kami melakukan yang kelompok ketika ada beberapa bagian, beberapa materi yang memiliki kesamaan gitu ya. Dan terakhir adalah jika masih dalam proses remedial mereka masih melandai, maka tetap kami menggunakan sistem yang ketiga adalah dengan penugasan. Dan penugasan ini tentu saja akan disesuaikan dengan diferensiasi produk sesuai diferensiasi minat bakat mereka gitu ya. Nah ini untuk sumatif dan ujian sekolah dilakukan secara mandiri, insya Allah. Kami juga berkolaborasi dengan KKG, artinya kami menulis soal dengan bersama-sama, walaupun rasa ciri khas sekolahnya tetap kami pertahankan. Kemudian literasi numerasinya tetap kami pertahankan, ini juga untuk mengasah ibu bapak gurunya untuk menulis, dan juga untuk meningkatkan kemampuan litnum untuk siswanya. Ini Bu Bapak contoh ya, tahun ini kami mengadopsi kisi-kisi formatif yang sudah mengacu ke AKM. Jadi sudah ada konten dan konteks yang
terterakan di dalam kisi-kisi tersebut gitu ya. Dan kami berharap juga rasa ini mudah-mudahan bisa mengangkat sedikit demi sedikit kemampuan mereka. Dan ini bentuk soalnya Ibu Bapak dari tahun 2019 kami sudah mengadopsi soal itu yang sangat bervariasi. Jadi kami sudah menggunakan pilihan ganda kompleks, benar salah dan lain sebagainya itu untuk melatihkan mereka bahwa soal tidak hanya pilihan ganda dan uraian saja. Seperti itu. Kemudian ini Ibu Bapak yang saya sebut pemetaan soal. Ibu Bapak bisa melihat ini terlihat dari level kognitifnya. Jadi Ibu Bapak ini merupakan soal pengayaan satu step dari KD yang diinginkan gitu. Itu diberikan untuk anak-anak yang fast learner. Sedangkan yang kuning dan merah itu merupakan soal-soal yang kami berikan untuk average gitu ya, yang rata-rata. Dan slow learner itu kami cobakan itu untuk sampai nomor 1 dan sampai nomor 7. Karena kami masih terpaku dengan KKM. Nah, akhirnya nanti kita akan cek and recheck sejauh mana mereka bisa mendapatkan nilainya. Tapi tentunya dengan range yang berbeda ya. Ketika anak yang fast learner dapat nilai mengerjakan 10 ya 10-10-nya itu 10. Tapi kalau yang average itu kita hitung hanya sampai 9 gitu. Seperti itu Ibu Bapak. Nah, ini setelah ada proses penilaian tentunya ada hasil pembelajaran. Yang ini yang kami lakukan itu adalah satu, kami harus berdialog dengan anak. Jadi kami harus mendengarkan versi anak terkait penilaian yang sudah dilakukan. Ini akan menjadi catatan kami ketika kami melakukan proses penilaian selanjutnya. Dan itu menjadikan catatan kami juga ketika menemukan anak-anak yang tiba-tiba mood boosternya turun. Jadi menjadi catatan kami pada saat proses penilaian itu. Sehingga kami semakin tahu, semakin mengenal, semakin dekat dengan anak, dan semakin tepat kami mengukur mereka. Kemudian ini juga sebagai penyampaian informasi kepada orang tua, gitu ya, dan proses mengedukasi semuanya. Informasi ini akan juga digunakan ketika kami mereka anak-anak didik itu naik ke kelas selanjutnya. Jadi guru selanjutnya itu tahu apa yang terjadi pada anak-anak di kelas kami tersebut. Baik, saya tutup dengan pantun Ibu Bapak karena bulan puasa ya. Datang yuk ke Garut pas bulan puasa. Bawa oleh-oleh lebaran buat keluarga. Penilaian bukan membandingkan siswa, tapi siswa, guru, refleksi sama-sama. Begitu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Bu Desi ya, Bu Desi. Terima kasih kepada Ibu Ariana yang telah memberikan contoh-contoh praktik baik di sekolah SDN 1 Tarogong Kabupaten Garut. Di sini Bu Ariana sangat jelas ya bagaimana tahapan-tahapan penilaiannya, mulai dari tahapan penilaian harian, PAS dan PAH gitu ya, PAT ya, pertahanan. Selanjutnya itu juga ada ujian sekolah seperti sekolah yang lainnya. Baik Bapak dan Ibu hadir sahabat sekolah dasar, untuk berikutnya, pematerian terakhir ini akan disampaikan oleh Ibu Mailita Hardika, SPDMA, yang akan menyampaikan sama seperti Bu Ariana mengenai praktik baik pelaksanaan penilaian, bentuk-bentuk sekolah dasar, bentuk-bentuk ujiannya ya untuk sekolah dasar, dengan presentase bentuk ujian sekolah dan pengolahan nilainya itu di SD yang SPK Surabaya European School Jawa Timur ini seperti apa? Apakah ada perbedaan dengan Ibu Ariana? Untuk itu mungkin langsung kepada Ibu Mailita Hardika kami persilakan. Terima kasih Ibu Desi atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada sahabat sekolah dasar dimanapun kalian berada. Nah, hari ini perkenalkan diri saya, nama saya Mailita, saya dari Sekolah SPK Surabaya European School. Izinkan saya untuk berbagi layar.
Baik, sahabat sekolah dasar. Jadi sebelum saya mulai ke praktik baik pengelolaan penilaian pembelajaran di SPK Surabaya European School, saya ingin menyampaikan sedikit apa sih SPK. Saya yakin sahabat sekolah dasar sudah paham ya SPK itu apa. Dulu disebut juga sekolah internasional. Jadi SPK sendiri itu memiliki keunikan yang berbeda dengan sekolah negeri. Nah, dari siswanya sendiri, peserta didik terdiri atas warga negara asing dan warga negara Indonesia. Kurikulumnya pun ada dua, kurikulum asing untuk SIS, kita menyingkatnya sekolah kami SIS, Surabaya European School, menggunakan kurikulum Cambridge. Kemudian untuk yang kedua, kurikulum nasional seperti yang dijalankan di sekolah negeri lainnya. Kemudian untuk peserta didik warga negara Indonesia itu wajib mengikuti 3 mata pelajaran yang berbasis kurikulum nasional, yaitu Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, dan PPKN. Kemudian untuk warga negara asing wajib mengikuti kelas Bahasa Indonesia dan Budaya Indonesia atau kita sebut Indonesian Studies. Kemudian oleh karena itu, karena background peserta didik yang berbeda, kebetulan saya adalah guru BIPA di SIS. Oleh karena itu kelas bahasa Indonesia ketika proses pembelajarannya kita bagi menjadi 2 tim. Kita sebut tim BP dan tim BIPA. Untuk tim BP ini singkatan dari Bahasa Indonesia bagi penutur Indonesia. Jadi peserta didik yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, mereka belajar sesuai kurikulum nasional. Kemudian untuk tim BIPA, Bahasa Indonesia bagi penutur asing, belajar dengan saya, SKL-nya berdasarkan Permendikbud nomor 27 tahun 2017. Seperti diketahui bahwa BIPA sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Di BIPA sendiri terdapat 7 level, jadi bukan kelas 1 mengikuti SKL kelas 1, bukan begitu. Tetapi untuk pembelajar BIPA, sebelum mengikuti proses pembelajaran BIPA, mereka harus melakukan tes atau tes penempatan. Jadi bisa jadi di dalam satu kelas, misalkan kelas 1 SD, kemungkinan level kemampuan bahasa Indonesia mereka itu ada di level 1 atau di level 2. Dan kita mengikuti itu. Bahkan ada pula misalkan di secondary ya, kita lepas dari sekolah dasar, di secondary itu ada juga yang masih di level 1. Jadi tidak berdasarkan jenjang kelasnya, tetapi berdasarkan level kemampuan bahasanya. Saya lanjutkan, saya percepat. Kemudian untuk melaksanakan penilaian, kita tidak bisa lepas dengan perencanaan, pembelajaran, dan penugasan. Ya, seperti yang Ibu Ariana katakan tadi, semua hal itu berkesinambungan. Lalu untuk perencanaan penilaian, perencanaan pembelajaran kita sama seperti sekolah yang lainnya, kita menggunakan rencana pembelajaran yang menggunakan SKL, kemudian tujuan pembelajaran, lalu ada dua lesson plan yang kita gunakan. Yang pertama seperti yang kita gunakan secara umum, yang kedua lesson plan yang lebih simple, yang lebih singkat. Jadi apa tuh penugasannya, materinya apa, kemudian yang terpenting adalah learning target untuk mengetahui apakah pembelajaran di pertemuan itu sudah memenuhi target yang ingin dicapai, begitu. Saya lanjutkan. Kemudian untuk proses pembelajaran, karena masih pandemi, kita menggunakan sistem hybrid. Kemudian untuk kemarin ketika pandemi, kita masih melakukan pembelajaran secara intensif, itu melalui Zoom meeting. Oke, kemudian karena saya guru bahasa, jadi pembelajaran dan penilaian itu tidak lepas dari 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Nah, ini adalah salah satu dokumentasi ketika pembelajaran Indonesian Studies atau pembelajaran budaya Indonesia. Di sini anak-anak kelas 1 SD, bisa dilihat ya, ini warga negara asing, belajar tentang Kartini. Jadi mungkin belajar bahasa sendiri sudah susah untuk mereka, akan tetapi kita juga selipkan konten-konten budaya.
Lalu saya lanjutkan, kita masuk ke penugasan dan penilaian. Sebelum kita masuk ke penugasan dan penilaian yang dilakukan di sekolah kami, saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan Permen nomor 16 tahun 2007 bahwa guru itu harus memiliki profesionalisme yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya siswa yang ditempa, ditubi seperti itu, tetapi guru juga harus berkembang ya. Guru itu dikatakan sebagai knowledge person atau guru yang berkelanjutan. Jadi kita tidak hanya siswa yang belajar dari guru, guru juga perlu juga perlu juga melihat siswa. Oh, kebutuhan siswa seperti apa yang kita perlukan, dan refleksi itu sangat diperlukan. Kemudian, oleh karena itu, Pak Yogi mungkin akhir-akhir ini sering menggaungkan kurikulum merdeka seperti itu. Jadi, pembelajaran paradigma baru pendidik itu diharapkan berfokus pada asesmen formatif ya. Jadi assessment as a learning, bukan assessment of learning. Jadi berdasarkan hal itu, di sekolah ini kita menggunakan beberapa hal yang mungkin di luar kebiasaan. Kita banyak menggunakan praktek, menggunakan proyek-proyek seperti itu. Lalu untuk bentuk-bentuk asesmennya, untuk pembelajaran BIPA tersendiri, kita menggunakan proses penempatan seperti yang saya katakan tadi. Jadi sebelum siswa memulai pembelajaran, saya akan melakukan pretest seperti itu untuk mengukur berapa sih kemampuan siswa tersebut sudah masuk di level 1, di level 2, level 3, atau di level 7. Kemudian ada juga di sekolah kami juga ada yang dinamakan PTC ya, Parent Teacher Conference, untuk mengetahui bagaimana kebiasaan pembelajaran siswa ketika di rumah, apa kebutuhan siswa yang belum terpenuhi, kita bisa sharing terhadap orang tua. Jadi biasanya kalau tadi di sekolah di Jawa Barat dengan Zoom, begitu ya Bu ya, dibantu dengan siswanya mengisi. Kalau kami, kita langsung ke parents-nya, kita diberikan waktu 10 menit untuk masing-masing parent untuk berkonsultasi bagaimana apa yang diperlukan oleh siswanya, apa yang belum dipenuhi oleh siswanya dalam pembelajaran tertentu. Kemudian kita juga melakukan asesmen formatif juga berupa LKS, kemudian ada penilaian sikap, behavior, diskusi, dan proyek. Kemudian asesmen sumatif, kuis, biasanya ketika kita selesai pembelajaran, kita ada worksheet atau secara manual tertulis, ada juga misalkan sebentar, saya berikan contoh di slide selanjutnya. Misalkan ini sebenarnya adalah tes berbicara ya, tes berbicara, tapi saya kemas menjadi seperti ini supaya anak-anak sudah tidak down seperti Ibu Ariana itu tadi bilang ya. Anak-anak itu moodnya kadang tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Jadi kita harus bagaimana berpikir supaya anak-anak ketika melakukan tes tidak depres, tidak stres terlebih dahulu. Jadi salah satu caranya, misalkan tes berbicara, saya bermain dengan aplikasi Word Wall seperti ini, bagaimana cara mereka menyampaikan kegiatan berlibur mereka tanpa diketahui bahwa itu adalah tes, begitu. Lalu ini adalah listening activity. Jadi anak-anak mendengar bahwa ada deskripsi satu robot seperti ini. Kita membuat robot ya, membuat robot ceritanya, membuat robot. Lalu ketika anak-anak itu mendeskripsikan robot, guru dan anak sambil menggambar. Jadi pasti mungkin kalau mendengar saja hanya dalam satu arah, mungkin sudah cepat lupa ya. Tetapi kalau dengan dua arah, dengan praktik secara langsung, anak-anak mudah mengingat pembelajaran. Nah, ini ada deskripsi wajah lonjong, besar sekali, dua mata berwarna merah, lalu kita wujudkan dalam bentuk gambar. Ini untuk spelling test. Spelling test biasanya saya menggunakan flashcard, karena ini masih dalam bentuk online, daring. Jadi misalkan kita menuliskan angka 14, anak diminta untuk typing, menulis ya, menulis.
Ini menulis 16 ya, lalu kita benarkan 16 begitu. Nah, untuk penilaian di SIS sendiri, khususnya di pelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, kita lebih mengedepankan apa yang mereka raih ya. Jadi biasanya ketika penilaian itu kita take seperti ini, mana yang benar. Kalau dulu seingat saya ketika saya masih kecil, ketika mengerjakan LKS itu dicoret dengan warna merah, coret begitu. Jadi ketika melihat, wah ini salah. Tetapi kalau di sini kita tekankan mana yang benar. Oh, kalian sudah bisa loh menulis dengan bahasa Indonesia. Oh, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Oh, kalian sudah mengerti seperti ini. Tetapi tidak serta-merta kita memuji apa yang mereka sudah bisa, sudah tercapai, tetapi kita juga perlu perbaikan. Jadi biasanya kita berikan komentar EB dan WWW ya, even better if. Jadi lebih baik apa yang perlu ditambahkan itu apa, dan apa yang sudah berjalan dengan baik itu apa. Nah, ini adalah salah satu motivasi siswa yang membuat motivasi siswa karena mungkin penutur asing, orang-orang warga negara asing, terutama anak-anak, mungkin ini ya, tidak merasa bahwa apa sih pentingnya bahasa Indonesia, saya bisa bahasa Inggris, saya bisa berbicara bahasa Inggris dengan siapapun, begitu. Jadi mengapa saya perlu belajar bahasa Indonesia? Tapi ternyata ketika mereka melakukan assessment seperti ini, mereka tahu, wah ternyata saya bisa melakukan ini, bukan waduh kenapa ini salah, bukan gitu ya. Jadi positif thinkingnya lebih ditonjolkan. Nah, ketika kita juga memberikan komentar apa yang perlu diperbaiki, mereka juga merasa termotivasi, bukan merasa down ya. Oh, saya ternyata harus memperbaiki hal yang seperti ini, seperti yang diminta. Jadi sebenarnya ini penilaian secara halus gitu ya. Selanjutnya, untuk pembelajaran BIPA sendiri, setiap akhir materi itu ada refleksi. Ini refleksi bisa digunakan secara sendiri atau dengan partner temannya ya. Di sini materi yang sudah dipelajari dengan baik apa, materi yang masih perlu saya pelajari lebih baik pada unit ini apa, dan materi yang perlu saya pelajari kembali pada unit ini. Jadi ada 3 level ya, yang sudah oke, yang biasa, dan yang masih belum. Begitu. Selanjutnya, ini adalah salah satu praktik baik anak-anak kelas 6 SD atau year 7, mereka belajar tentang wisata Indonesia. Mereka membuat poster tentang wisata Indonesia, tapi mungkin sahabat sekolah dasar melihat ya masih beberapa menggunakan bahasa Inggris itu normal karena mereka masih mix bahasanya. Ada masih menggunakan resort, traditional food, dan wisata. Tetapi apa yang dilihat dari penilaian ini adalah mereka menggali informasi sendiri. Jadi tidak hanya serta-merta mengambil sumber dari internet, tetapi sebagai guru kita juga mendampingi. Oh, ternyata wisata di Bali itu ada ya yang seperti ini. Oh, ternyata ada makanan tradisional seperti ini. Mereka juga paham. Oh, ternyata ada juga wisata seperti ini. Jadi tidak hanya menghias di poster-poster tersebut dengan gambar dan tulisan, tetapi mereka mencari informasi sendiri. Mereka memahami informasi sendiri. Jadi tidak hanya dalam proyek-proyek yang kita berikan itu tidak hanya satu keterampilan, dan jadi bagaimana caranya dalam satu assessment itu bisa membungkus semua keterampilan berbahasa yang diberikan. Lalu selanjutnya, salah satu proyek yang dilakukan anak-anak sekolah dasar di SIS yaitu proyek memerankan drama. Salah satunya yaitu drama Situ Begendit ya. Jadi anak-anak ini pertama kalinya melihat dongeng Indonesia, walaupun ada sebagian yang sudah tahu artinya apa, ada yang sebagian bengong, itu apa ya gitu karena tidak tahu bahasa Indonesianya. Tetapi setelah melihat video dengan visual dan audio, mereka sedikit tahu garis
benang merahnya ya, sedikit tahu benang merah cerita. Kemudian kita ajari bagaimana cara membuat skrip, kita tuntun bagaimana cara membuat skrip sederhana, kita perbaiki spelling mereka, kita perbaiki apa yang perlu ditambahkan, sehingga muncul naskah-naskah drama yang dibuat dari hasil kerja keras mereka ya. Ini ada naskah drama Bawang Merah Bawang Putih, ada naskah drama Keong Emas dan Situ Bagendit. Kemudian guru juga mendampingi ketika proses pembacaan. Mungkin ini terdengar terdengar sedikit asing, karena kalau untuk sekolah negeri proses membaca adalah hal yang wajar, tetapi kalau untuk SPK, sekolah internasional, itu pronounce-nya kita perlu perbaiki seperti itu. Nah, bisa dilihat anak-anak di sini, even bahkan mungkin warga negara asing yang sudah lama di Indonesia karena keluarganya adalah warga negara asing, jadi kurang ada kesempatan untuk belajar bahasa lebih dengan orang-orang terdekat. Belajar bahasa Indonesia ya dengan guru bahasa Indonesia mereka di sekolah begitu. Jadi proses pendampingan membaca skrip, kita dampingi bagaimana emosinya. Oh, ketika membaca ini emosinya apakah marah, apakah sedih begitu. Lalu proses recording. Oke, saya lanjutkan. Sorry, maaf. Ini saya berikan contoh salah satu video hasil karya anak-anak di SIS. Siapa sih yang berteriak-teriak di luar? Ganggu orang makan saja. Saya cuma mau minta sedikit makanan saya sudah Hah? Tidak makan kok. Itu kata saya tidak ada cepat pergi dari sini. Nah, begitu cuplikannya. Jadi memang mereka sudah berusaha dengan keras ya, dengan usaha terbaik mereka untuk melakukan drama berbahasa Indonesia dan mengetahui kontennya juga. Saya lanjutkan. Lalu ini juga selain proyek drama seperti itu, ini juga mengisi suara dongeng. Ini untuk level yang lebih atas. Kalau tadi di kelas 5, ini di kelas 6-nya. Saya sedikit putarkan. Ini hanya Untuk ulang suara. tahunku nanti aku meminta hadiah yang istimewa. Apa hadiah yang kamu minta, wahai putriku? Aku meminta setiap helai rambutku ini dipasangi dengan butiran berlian. Permintaanmu kali ini sangat berlebihan, nak. Janganlah berlebih-lebih dalam menggunakan perhiasan. Benar, putriku. Bukankah perhiasanmu sudah banyak? Bahkan bajumu hampir semuanya dihiasi dengan berlian. Nah, begitu. Jadi proses proyek-proyek seperti ini menyenangkan bagi mereka ya. Tidak hanya ini sebagai assessment, tetapi mereka tertarik dengan adanya proyek. Kita sudah include semua keterampilan. Mereka melihat, listening ya, melihat dongeng, menyerap informasi, kemudian mereka membuat skripnya masing-masing dan mempraktekkan secara berbicaranya. Begitu. Saya lanjutkan. Untuk ulang tahunku nanti. Nah, tidak hanya penilaian yang berupa kemampuan atau pengetahuan, di SIS juga menerapkan penilaian berupa sikap ya, sikap. Nah, di sini kalau Pak Yogi menggaungkan profil pelajar Pancasila, sudah menggaungkan profil pelajar Pancasila, dari SIS sendiri ada juga penilaian sikapnya. Di sini saya perlihatkan bahwa untuk anak-anak SD, kita setiap pembelajaran dimulai, kita selalu menilai behaviornya seperti apa, effortnya seperti apa, kemudian untuk deskripsi lebih lengkapnya bisa dilihat di sini ya, bagaimana mereka bersikap, bagaimana keaktifan mereka, bagaimana cara mereka bekerja sama. Bedanya, untuk penilaian di Surabaya European School sendiri, poinnya berbeda ya. Kalau untuk nilai 1 itu adalah nilai yang bagus, dan 3 itu malah nilai yang kurang. Tuh. Lanjut, ini kita isi setiap pembelajaran, jadi kita tahu oh bagaimana sikap anak ini, bagaimana usaha mereka dalam setiap pembelajaran.
Lalu masuk ke ujian sekolah. Ujian sekolah yang dilaksanakan di Surabaya European School salah satunya yaitu proyek menceritakan ulang dongeng Indonesia. Aspek yang dinilai yaitu isi cerita, kemudian penunjukan detail cerita, logika, pengucapan kata, kelancaran cerita. Saya percepat, ini nanti salah satu contohnya. Nah, kemudian untuk persentasenya, penilaian harian kita ambil 25%. Kita juga memasukkan home learning atau PR-nya, biasanya kita berikan 2 minggu sekali minimal, atau bisa juga diberikan 1 minggu sekali. Kuis pengayaan atau pilihan ganda, ada bisa kita secara manual, lembar kerja, atau Google Form, atau quizzes. Proyek berupa poster, video, presentasi, dan IoT, ujian akhir semester, dan kita achievement-nya untuk pelaporannya seperti ini, bisa dilihat pengolahan nilainya. Kita menggunakan grade untuk di raportnya ya, dan menginputkan bagaimana effort, behavior, dan home learning-nya. Bisa dilihat di sini. Nah, untuk pelaporan penilaian di SIS, pelaporan penilaian ini tidak hanya berupa angka, tetapi ada juga dimasukkan effort, home learning, dan behavior. Kemudian juga ada deskriptifnya, dan siswa juga di sini disebutkan target yang ingin dicapai besok. Jadi sebagai guru yang akan mengajar besok, sebagai refleksi, oh apa sih yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran, oh apa yang ingin dicapai siswa dalam pembelajaran. Jadi penilaian itu tidak hanya satu arah, tetapi dua arah, dari siswa dan guru. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sahabat sekolah dasar. Baik, terima kasih kepada Ibu Melita yang telah memberikan contoh-contoh praktik baik yang ada di sekolah SPK European School Surabaya, Jawa Timur. Tadi menarik sekali ya, sahabat sekolah dasar, kita melihat yang dubbing cerita itu, jangankan siswanya, mungkin saya juga senang gitu kalau pelajarannya seperti itu. Baik, di sini 3 narasumber hebat kita sudah menyampaikan paparan dengan sangat luar biasa. Tentu para sahabat sekolah dasar sudah tidak sabar lagi untuk menanyakan atau berbagi pengalaman baik juga, yang di sini akan masuk sesi tanya jawab ya sekarang ya. Baik, sahabat sekolah dasar, sesi tanya jawab akan segera dimulai. Nah, ini pertanyaan dari siapa dan untuk pemateri siapa? Nah, kita lihat. Silakan. Oke, sebentar. Mohon sabar ya, sahabat sekolah dasar. Pertanyaannya masih dalam proses.
Baik, di sini ada pertanyaan dari Ibu Lani Bekasi. Nah, Ibu Lani ini bertanya kepada Pak Yogi. Beliau bertanya, jika dikaitkan dengan kurikulum Merdeka, adakah perbedaan yang signifikan antara pengelolaan penilaian mengacu kepada kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat? Silakan Pak Yogi. Iya, untuk kurikulum Merdeka sendiri, pertama di dalam penilaiannya, karena dalam perumusan kompetensinya juga tidak dipilah pengetahuan keterampilan, sehingga di dalam merumuskan penilaiannya pun kita tidak memilah. Yang kedua, di dalam kurikulum Merdeka ini, Ibu Bapak, yang saat ini dilakukan, kita memberikan fleksibilitas. Satuan pendidikan silakan menentukan bentuk dan teknik instrumen sesuai dengan tujuan yang disusun. Kalau tujuannya misalkan hanya terkait keterampilan, ya cukuplah hanya dengan penilaiannya hanya dilakukan terkait keterampilan, misalkan cukup dengan portofolio atau praktek. Sehingga bisa jadi satu kompetensi, satu tujuan pembelajaran, penilaiannya hanya cukup dengan tes lisan saja, bisa jadi. Cukup portofolio saja, bisa jadi. Kalau K13 kan harus lengkap, karena KD-nya kan lengkap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Pengetahuannya dites dengan teknik pengetahuan, keterampilannya teknik keterampilannya. Kalau sekarang tujuannya Ibu Bapak, termasuk nanti ke dalam lapornya, kita tidak dipilah lagi pengetahuan dan keterampilan. Termasuk pengelolaannya. Kita silahkan diberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan untuk menentukan pengolahannya. Silahkan, bisa jadi ada 5 sekolah, beda-beda cara mengolahnya, berbeda-beda. Keputusannya ada di satuan pendidikan untuk kurikulum Merdeka. Termasuk nanti terkait kenaikan kelas. Kalau di kurikulum 2013 saat ini, ada KKM, 3 mata pelajaran tidak memenuhi KKM, tidak naik kelas. Kalau untuk kurikulum Merdeka, tidak ada lagi KKM. Dasar kenaikan kelasnya, apa sebagai syaratnya, itu silakan satuan pendidikan yang menentukan. Bisa jadi misalkan satuan pendidikan menentukan kalau kedisiplinannya misalkan kurang, itu tidak naik kelas walaupun nilainya bagus semua, ya silakan, itu level satuan pendidikan mempertimbangkan berbagai hal kedisiplinan dan lain-lain. Jadi kalau di kurikulum Merdeka ini tidak ada lagi KKM, dan sebagai dasar kenaikan kelasnya pun tidak berdasarkan KKM, tapi berdasarkan apa yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi kita lebih banyak memberikan fleksibilitas mulai penentuan bentuk penilaian, teknik penilaian, termasuk sampai ke pengolahan penilaiannya. Itu mungkin beberapa perubahan yang terjadi di dalam kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Sehingga tampilan ke dalam laporan hasil belajarnya, kalau K13 kan masih dalam bentuk pengetahuan keterampilan dipisah-pisah ya. Kalau ini sudah diintegrasikan, dan Ibu Bapak, rumusan apa yang tertuangnya pun itu sesuai tujuan yang ditetapkan, serta tidak ada lagi KKM di dalam kurikulum Merdeka. Terima kasih Bu Desi. Baik, terima kasih Bapak Yogi atas penjelasannya. Semoga Ibu Lani yang ada di Bekasi sudah puas dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Yogi. Sahabat sekolah dasar, kita kembali ke pertanyaan yang kedua untuk Ibu Ariana. Sebentar kita lihat pertanyaannya dari siapa. Oh, pertanyaan ini dari Del Kagau, SD Gamaliet Palu. Oh, namanya susah sekali ya. Beliau menanyakan, Ibu Ariana, sekolah kami ada siswa inklusi. Tes yang sesuai untuk siswa ini sebaiknya dalam bentuk lisan atau tulisan. Dan apakah KKM-nya berbeda dengan siswa yang lain? Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Ariana. Baik, terima kasih Bu Des. Ini terkait sekolah inklusif ya. Kebetulan memang sekolah saya bukan sekolah inklusif, namun sesuai dengan kondisi saat ini, gitu, anak-anak yang berkebutuhan khusus kategori rendah itu memang harus masuk ke sekolah reguler ya. Tentunya itu juga harus didampingi dengan asesmen yang dari klinik ya, dari tim
kliniknya mungkin ya seperti itu. Lalu kalau bagaimana kalau ada siswa yang berkebutuhan khusus masuk di sekolah reguler, tentunya hasil diagnosis dari asesmen itu nanti yang akan dijadikan panduan untuk menyusun asesmen di kita, penilaian di kita, asesmen diagnosis di kita. Itu akan disesuaikan karena harus ada tiktakan antara guru dengan yang mengeluarkan asesmen itu, karena biasanya kalau saya melihat di sekolah-sekolah inklusif lainnya, ini biasanya ada panduan per bulan apa yang harus dilakukan sekolah reguler untuk memberikan treatment kepada ABK tersebut. Kemudian bagaimana pada kenyataannya kadang kita menemukan di tengah-tengah tahun pelajaran, karena tidak ada keterbukaan mungkin ya, ketemu nih ternyata anak yang inklusif tersebut. Itu beberapa mungkin kategorinya ketika memang rendah, yaitu kita bisa melakukan dengan mereka tetap berada di proses yang sama, namun dalam bentuk diferensiasi konten produk yang beda. Mungkin ya seperti itu. Artinya KKM-nya KKM-nya adalah 75. Namun diturunkan levelnya, misalnya kalau anak yang kalau misalnya di kelas 1 harus bisa belajar membaca nulis atau berhitung sampai 10 misalnya, mungkin ini hanya sampai 5 itu sudah dianggap tuntas. Jadi ada seperti itu. Tapi untuk kategori ini untuk kategori yang bukan ketunaan ya khususnya ya, karena yang masuk reguler tidak boleh ada yang ketunaan. Nah ini hanya mungkin keterlambatan bicara, mungkin autism rendah. Nah seperti itu mungkin Bu Desi, karena memang saya baru tidak pernah menemukan anak yang inklusif berkebutuhan khusus berat gitu ya. Kalaupun yang disebut berkebutuhan khusus di kelas saya, terutama mungkin kebutuhan khusus seperti misalnya dia anaknya terlambat membaca, atau anaknya baru fokus belajarnya di tahun ketiga, atau misalnya anak yang masih tidak menemukan pola belajar untuk mata pelajaran tertentu. Jadi memang inklusif itu kalau kita gali sangat luas Bu Desi. Jadi betul-betul memang harus kita pilah, dan memang kita harus dapat dulu hasil asesmen yang diagnostiknya dari pihak klinik itu. Mungkin begitu Bu Desi. Tapi untuk di reguler diturunkan. Baik, terima kasih Ibu Ariana. Semoga pertanyaannya sudah terjawab ya. Kemudian pertanyaan ini untuk Ibu Melita. Kita lihat pertanyaan dari siapa ini? Ibu Melita. Pertanyaan Ibu Melita, mohon. Oh, ini sudah terlihat. Pertanyaan Ibu Melita dari Utik Surtika Dewi. Bu Melita, bagaimana menyikapi penilaian secara halus dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam menuturkan bahasa Indonesia, terutama karakter apa yang dimunculkan bagi anak kelas rendah seperti itu? Baik, terima kasih Bu Desi. Nah, kalau untuk kami di Sekolah Surabaya European School, ketika penilaian kami lebih menekankan seperti yang saya utarakan tadi, bahwa penilaian mana yang sudah mereka capai. Jadi tidak serta-merta, oh kamu ini yang salah, begitu. Tetapi apa yang sudah dicapai terlebih dahulu, yang positif terlebih dahulu, baru menyampaikan apa yang perlu diperbaiki. Misalkan untuk anak-anak kelas 1 SD, misalkan belajar membaca atau menyimak, begitu. Ketika mereka belajar membaca, pasti yang perlu diperhatikan adalah pronounce-nya. Ya, pronounce-nya. Ketika pronounce-nya mungkin karena bahasa pertama mereka bukan bahasa Indonesia, bahasa pertama mereka adalah bahasa Inggris, pasti sering sekali saya menemukan kesalahan-kesalahan pronounce tersebut. Jadi ketika mereka misalkan mengucapkan keluarga menjadi keluar atau keluga, begitu. Jadi saya ulang sekali lagi, keluarga, istirahat, bukan istirahat. Jadi perlu tubian, perlu pengulangan untuk anak-anak yang di level sekolah dasar. Jadi penilaiannya bukan penilaian yang, oh ini salah, kamu harus begini, tetapi kita kita berulang-ulang terus supaya rekaman pengetahuan itu
diserap dengan baik oleh anak-anak. Seperti itu Mbak Desi. Baik, terima kasih Ibu Meilita. Semoga pertanyaan dari sahabat sekolah dasar tadi sudah terjawab. Kita kembali lagi ya, sahabat sekolah dasar, ke Pak Yogi ya, untuk pertanyaannya dari siapa ini kita lihat. Pertanyaan, dari Ibu Rahayu. Pak Yogi, bagaimana kebijakan kurikulum menangani anak-anak jenius menguasai pembelajaran di kelas atasnya? Nah, apa anak ini bisa dilompat ya kelasnya ya? Atau mereka tetap menyelesaikan pendidikan sebagaimana biasanya, seperti anak-anak biasanya? Seperti itu Pak Yogi? Iya, makasih. Untuk saat ini ada namanya program SKS, Sistem Kredit Semester, tapi diberlakukan untuk SMP dan SMA. Di program SKS ini ada yang namanya kecepatan belajar. Jadi dimungkinkan siswa SMP selesai dalam 2 tahun, siswa SMA selesai dalam 2 tahun. Tapi terfasilitasinya memang untuk di SMP dan di SMA. Sedangkan untuk SD, program SKS ini belum mencakup ke SD. Sehingga untuk SD belum ada regulasinya untuk memungkinkan untuk selesai lebih cepat. Waktu itu sempat ada usulan dipercepat tapi belum berlanjut untuk ditarik ke SD, yang saat ini berlakunya hanya di SMP dan di SMA. Di SD belum berlanjut. Lalu bagaimana bagian kecepatan belajarnya ini? Maka yang kami rekomendasikan adalah berikan pendalaman, berikan pengayaan. Jadi bisa jadi dia kemampuannya diberikan lebih dibandingkan yang lainnya. Berikanlah tambahan-tambahan materi, berikanlah pengayaan yang lainnya. Sehingga harapannya nanti bisa lebih siap justru pada saat melanjutkan ke jenjang di atasnya. Itu mungkin Bu ya, karena ini konteks SD, jadi SD belum memungkinkan saat ini ada percepatan. Yang memungkinkan ada kecepatan belajar itu baru di jenjang SMP SMA bagi sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program SKS. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Yogi. Ibu Rahayu sudah jelas ya? Sebelum masuk ke pertanyaannya untuk Bu Ariana, di sini sudah jelas, sangat jelas sekali. Kalau untuk SD itu untuk percepatan belum ada, tapi untuk tingkat SMP dan SMA sudah ada. Baik, kita masuk ke pertanyaan untuk Ibu Ariana. Pertanyaan dari Ibu Ana Al-Muslim Jawa Timur. Nah, di sini Bu Ana menanyakan bagaimana memahamkan siswa yang memiliki kemampuan fast, average, dan slow terkait perbedaan jumlah soal yang mereka kerjakan. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Sebetulnya untuk anak-anaknya mereka tahunya sama. 10 soal ya 10 soal. Tapi kita yang sebagai guru punya kriteria tertentu terhadap proses pengolahan dari hasil ulangan itu. Semuanya sama, tidak ada yang dibedakan. Kalau dibedakan nanti bahaya. Mereka merasa ada apa ya, kok saya cuma segini, itu bahaya. Jadi prosesnya sama, hanya pada saat mengolah nilainya, karena kita sudah tahu catatan masing-masing siswa, itu tentunya yang dibedakan pada saat itu kita sendiri yang tahu, nanti diedukasikan kepada, diinformasikan ke orang tuanya, bukan kepada siswanya. Seperti itu mungkin Bu Desi. Baik, terima kasih Bu Ariana. Mungkin waktunya juga sudah mau selesai. Tinggal satu pertanyaan lagi ya untuk Ibu Meilita. Ini pertanyaan dari, sebentar kita lihat. Dari Nikade Murnadi, SD Impres Laimanta. Ibu, bagaimana cara membedakan tingkat prestasi atau kemampuan siswa jika penilaiannya berupa deskripsi? Silakan Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Made ya, Made. Nah, untuk cara membedakan tingkat prestasi atau kemampuan siswanya apabila memang penilaian kita, raportnya itu berupa deskripsi, tetapi kita sebagai guru itu juga punya data-data nomor ya. Tapi apa yang ingin ditonjolkan bahwa pembelajaran itu proses pengembangan ya, proses yang berkelanjutan seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa
bisa tahu bahwa tingkat kemampuan anak-anak itu berbeda dengan deskripsi itu sendiri. Kalau bisa saya sharing screen lagi, di dalam deskripsi itu ada kalimat seperti ini, to be able to, more able to. Jadi ada yang membedakan. Ketika mereka sudah mampu, itu tulisannya adalah mampu deskripsinya. Tetapi ketika mereka dalam level yang average, itu dikatakan more able. Jadi sudah ada format seperti itu di sekolah kami. Jadi ketika orang tua membaca deskripsi laporan penilaian anaknya, mereka sudah tahu, oh bahwa anak saya mampu dalam hal membaca, oh bahwa anak saya perlu meningkatkan dalam hal spellingnya, seperti itu. Jadi deskripsi itu tidak serta-merta langsung tidak tahu bagaimana kemampuan anaknya, tetapi ada tingkatan-tingkatan tertentu untuk mendeskripsikan level mereka ada di mana. Begitu, Mbak Desi? Terima kasih Ibu Mailita yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada 3 narasumber hebat. Sebelum webinar ini kita tutup, di sini mungkin perkenan kepada Bapak Yogi untuk memberikan closing statement pada webinar kali ini. Silakan Bapak Yogi. Baik. Ibu, terima kasih Ibu Bapak. Terkait dengan asesmen saat ini, kita memberikan kepercayaan penuh kepada satuan pendidikan dan pendidik untuk melakukan asesmen terhadap para peserta didiknya. Oleh karena itu, kita sama-sama tingkatkan kemampuan bersama untuk melakukan bagaimana dapat melakukan penilaian sesuai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, sehingga dapat memetakan potensi anak dengan baik, dapat melakukan refleksi terhadap pencapaian pembelajarannya, dan melakukan tindak lanjut yang tepat bagi para peserta didik kita. Terima kasih, semoga terus belajar bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sekolah dasar, itu salah satu perwakilan closing statement dari narasumber kita Bapak Yogi. Di sini kami ingin mengingatkan kembali kepada sahabat sekolah dasar yang masih mengikuti webinar ini untuk mengisi link pendaftaran sertifikat atau daftar hadir, dan bagi sahabat sekolah dasar yang ingin mendapatkan sertifikat, ikuti terus webinar-webinar series yang ada di Direktorat Sekolah Dasar. Setiap harinya itu kita akan merilis judul-judul yang baru dengan permintaan sahabat sekolah dasar, baik isu-isu yang terkini dan kebutuhan sekolah dasar gitu. Dan jangan lupa di-like lagi ya, di-like, subscribe, dan follow seluruh media sosial Direktorat Sekolah Dasar. Terima kasih kepada sahabat sekolah dasar, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada 3 narasumber kita yang luar biasa untuk waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat, dan juga sahabat sekolah dasar di seluruh Nusantara yang selalu semangat untuk belajar. Nah, di sini saya tetap terus mengingatkan jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Terima kasih. Burung tertangkap baik dilepaskan, biar terbang menuju angkasa. Selamat berpuasa kami ucapkan untuk sahabat sekolah dasar. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ibu. Untuk jika ada yang mau live bisa sekarang, dan untuk link absennya mohon diisi ya Bu, Bapak. Oke, makasih ya. Baik, terima kasih Bu Desi. Semuanya. Assalamualaikum. Selalu, mohon maaf, tapi udah ada kendala. Dr. Insinyur Eko Warisjono MM, yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber, ada Bapak Dr. Hedi Hadiana dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran, ada Bapak Dr. Martadi dari Universitas Negeri Surabaya, dan juga ada Ibu Dr. Sri Dewi Nirmala dari Sukabumi. Serta yang kami banggakan bersama, yaitu Bapak dan Ibu sahabat sekolah dasar dimanapun berada. Selamat datang di webinar Direktorat Sekolah Dasar yang bertajuk Penilaian Sikap Siswa pada Masa Pembelajaran Jarak Jauh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kami di sana ya. Tadi nah ini ada webinar kami, dan kita bersama dapat berkumpul secara virtual melalui media Zoom dan YouTube. Bapak dan Ibu sahabat sekolah dasar, perkenalkan saya Ida Rahmawati yang akan memandu jalannya webinar ini dari sekarang sampai nanti siang. Bapak dan Ibu sahabat sekolah dasar dimanapun berada, kita tahu bersama bahwa penilaian hasil belajar peserta didik itu mencakup ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan pada kesempatan kali ini, semua narasumber akan menyajikan informasi serta penguatan kepada Bapak dan Ibu semua sahabat sekolah dasar terkait dengan penilaian sikap, sementara pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Baik Bapak dan Ibu sahabat sekolah dasar dimanapun berada, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ini ada yang suaranya deh. Airku tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pohon